Tidak mungkin seluruh orang Indonesia menjadi investor saham, tetapi seluruh orang Indonesia punya hak untuk tahu tentang investasi saham. Baru mereka memutuskan mau atau tidak. Stock Podcast with Nicky Hugen and Riyandi Rizky. Selamat datang di Stock Podcast. Kali ini tentu saja barengan sama Riyandi Rizky dan juga NH. Yeay. Setelah beberapa episode kemarin kita udah ngebahas tentang basic-basic saham tentunya ya Pak Niki ya. Yes. Nah kali ini kita akan ngobrol-ngobrol juga nih Pak. Ya. By Zoom juga barengan sama ini apa ya, berarti dibilang sebagai pelaku investasi saham juga. Oke. Ini kalau nggak ada si item ini kayaknya nggak bisa nih. Nggak ada dagang. Nggak ada dagang bisa ya Pak? dagang. Nggak bisa dagang. Betul, ya Pak ya. iya. Nah menariknya ini kita akan ngobrol sama salah satu perusahaan yang mana ini punya 7 rekor muri. Gila. 7 rekor muri. 7 rekor muri. Betul. Langsung aja kita sapa-sapa kali ya Pak. Siap. Ada Pak Jeffrey Hendrik dari PT Pintraco selaku perusahaan sekuritas yang ada di Indonesia. Halo, selamat. Ini apa nih? Selamat pagi, sore, malam tergantung yang denger ya. Iya, betul. Halo Pak Selamat sore Jeffrey. Rian. Apa kabarnya? Baik, terima kasih Rian. Wah, Selamat terima sore kasih. juga Pak Niki. Saya pikir saya nggak disapa. Akhirnya. Manggilnya Niki juga Saya, boleh lah. saya Jeff. takut kualat kalau nggak menyapa senior saya ini. Oke, terima kasih Pak Jeffrey udah mau bergabung di Stock Podcast hari ini. Kita akan ngebahas secara santai aja tentang apa itu perusahaan sekuritas. Walaupun ngomongin duit. Iya betul. Walaupun ngomongin duit gede tapi santai. Santai Gitu aja. dia. Karena tadi sebelum kita tag tuh dapat bocoran gede banget ya dapatnya ya. Per hari loh itu. Iya. Oke, bisa dijelasin sedikit nggak nih Pak Jeffrey dari Pintraco? Iya. Perusahaan sekuritas ini berdirinya dari kapan? Terus sekarang ini aktifnya berada di mana nih secara segmentasinya Ini juga? terutama yang rekor tadi itu. Rekor boleh. Ada 7 kan? Iya. Kita sih pasti nggak hafal. Saya nggak tahu. Oh iya benar boleh. Jeffrey hafal atau enggak? Boleh. 7 rekor. Yes. Mungkin kita mau denger dulu apa aja sih rekornya gitu. Betul. Ada 7 nih yang saya baca di websitenya Pintraco. Ada apa aja nih Pak Jeffrey? Oke, terima kasih Rian. Iya. Pak Niki, sekali lagi terima kasih sudah diundang nih. Nah, kalau bicara sekuritas, ya mungkin kenalan dulu, saya Jeffrey dari Pintraco Sekuritas. Ya, Pintraco Sekuritas itu sendiri sudah kira-kira 20 tahun sebenarnya ada di pasar modal Indonesia. Sepantaran Sama saya. Oke. Oke. Nah, Sama saya juga. Kalau Pintraco Sekuritas sendiri sebenarnya kalau rekor muri itu sendiri sebenarnya bukan tujuan utama kita. Ya, tujuan utama kita dari awal adalah bagaimana kita bisa punya peran serta ikut mengembangkan pasar modal Indonesia. Kalau kita ingat kira-kira 7-8 tahun yang lalu investor domestik kita jumlahnya masih sangat sedikit. Ya, walaupun hari ini kita syukuri hari ini juga belum banyak-banyak banget sebenarnya. Tapi kalau dibanding 6-7 tahun lalu masih sangat sedikit. Untuk itulah kita punya komitmen bersama-sama dengan Bursa Efek Indonesia dan OJK, kita ikut mengembangkan pasar modal Indonesia. Nah, dalam perjalanannya ya kita mendapatkan pengakuan atau penghargaan dari beberapa pihak, ya termasuk beberapa rekor muri itu. Ya, 7 antara lain kita ikut berperan serta dalam penambahan jumlah investor terbanyak dalam satu perusahaan, investor syariah dalam satu perguruan tinggi, 2. kemudian menambah investor yuk nabung saham terbanyak, kemudian galeri investasi terbanyak, kemudian ada lagi yang terakhir lah, langsung aja yang terakhir adalah kita bersama dengan salah satu bank RDN yaitu BJB menginisiasi
para PNS di Pemprov Jawa Barat untuk menjadi investor juga. Wow. Jadi kira-kira itu sekelumit perkenalan tentang Pintrako. Luar biasa. Ini bikin kita akhirnya jadi makin semangat nih buat ngulik-ngulik nih. Seperti apa nih perusahaan sekuritas gitu ya. Iya. Ini menarik sekali. Karena kalau misalkan nih yang kemarin Pak Niki sudah sempat jelaskan nih Pak Jeffrey ya tentang perusahaan sekuritas itu. Karena katanya kalau buat investor pemula paling kalau bikin ya 1-2 hari udah jadi. Kalau di Pintrako sendiri nih sistem untuk bikin rekening. Bikin rekening. Nah, itu seperti apa tuh Pak Jeffrey? Bikin rekening sebenarnya sekarang sih sudah sangat cepat. Ya, kita sudah bekerja sama dengan banyak sekali bank RDN. Bahkan ada yang sudah bisa melalui proses simplifikasi. Artinya apa? Artinya untuk membuka rekening ya full online. Jadi nggak perlu ke kantor Pintrako? Nggak perlu ke kantor, nggak perlu tanda tangan, nggak perlu nge-print dokumen. Ya udah full online semua. Dan itu hitungan jam. Kadang-kadang kalau cut off day-nya agak telat ya hitungannya 1 hari 2 hari, nggak hitungan berhari-hari lagi sekarang untuk membuka rekening. Wow. Jadi kalau pagi misalnya semua lengkap dan lain-lain, mungkin siang sudah bisa selesai. Sudah bisa transaksi. Sudah bisa transaksi. Jadi udah bahkan 1 hari aja nggak nyampe tuh Pak. Jadi nyampe. Kita bekerja sama dengan bank. Jadi kalau data kita sudah ada di bank itu ya artinya RDN sudah bisa langsung diterbitkan oleh bank itu saat itu juga. Data kita artinya data si investor itu ya. Jadi kalau saya misalnya punya rekening tabungan di bank A, kalau saya membuka rekening saham dengan RDN tadi di bank A, otomatis itu bisa jauh lebih cepat. Ya, bisa langsung selesai RDN-nya. Langsung selesai. Oh gitu. Berarti betul. Buka pagi, siang sudah bisa belanja. Wah seru banget ya. Berarti makin gampang dan nggak perlu kemana-mana lagi. Udah cuma tinggal buka handphone, tinggal isi datanya ya Pak ya. Iya. Jadi proses pembukaan rekeningnya cepat. Kemudian deposito awalnya atau investasi awalnya sekarang sangat ringan. Berapa tuh? 100.000 sudah bisa punya rekening. 100.000. Ya, kira-kira alasan apa lagi yang bisa kita pakai untuk tidak segera berinvestasi? Luar biasa. Di Pintrako. Enggak kan? Enggak ada tambahan. Di Pintrako. Ragu gitu tapi di Pintrako. Biar saya tambahin. Tapi ada berapa perusahaan sekuritas sebenarnya? Atau mungkin pertanyaannya kenapa atau bagaimana sih si calon investor tuh memilih perusahaan sekuritas gitu? Ya kan? Mungkin kan pertanyaannya gitu. Betul kan ada banyak banget nih. Banyak kan? Iya. Kenapa mesti milih salah satu gitu? Begini, di Indonesia ya tercatat mungkin sekarang hampir 100 lah sekuritas. Ya. Pada prinsipnya jasa yang ditawarkan lebih kurang sama. Sekuritas itu kalau di akte kelahirannya kan, maksudnya akte kelahiran itu kan izin usaha yang diterbitkan oleh OJK, namanya kan perusahaan efek sebagai perantara pedagang efek. Nah, oleh teman-teman dipanggillah dengan nama panggilan perusahaan sekuritas atau broker saham. Nah, fungsi kita basicnya sama untuk sebagai perantara menyediakan fasilitas untuk investor melakukan transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia. Karena investor tidak bisa langsung melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia. Dibutuhkanlah perantara. Nah, perantaranya itulah perusahaan efek atau sekuritas atau broker saham ini. Nah, kemudian sekuritas seperti apa yang kita pilih ya sekuritas yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jenis-jenis investor kan juga macam-macam. Ada investor asing, ada investor lokal, ada investor institusi, ada investor retail. Masing-masing investor punya kebutuhan yang mungkin spesifik. Kalau retail Pak Jeffrey kan rata-rata nih mungkin sebagian besar pendengar penonton kita retail kali ya. Retail. Kalau retail biasanya concernnya di mana sih? Nah, kalau retail itu biasa concernnya adalah umumnya retail terutama pemula, mereka umumnya tidak tahu saya harus beli
saham apa sih. Beda dengan investor institusi yang punya tim lengkap yang udah tahu mereka mau melakukan transaksi apa, mereka hanya memberikan instruksi. Nah, yang retail ini yang harus dibantu dengan niat baik untuk melakukan transaksi membeli dan menjualnya kapan, apa yang dibeli, apa yang dijual. Kemudian mereka bisa melakukan transaksinya dengan mudah. Artinya apa? Nggak perlu repot-repot nelpon, nggak perlu repot-repot harus menunggu di telepon. Jadi melakukan transaksinya harus mudah. Yaitu apa? Ya dengan online trading. Dengan online trading, interaksi antara perusahaan sekuritas dengan nasabahnya itu bisa dengan sangat mudah dan cepat. Pesan yang sama bisa kita sampaikan kepada puluhan ribu investor sekaligus. Ya benar. Jadi lebih gampang lah ya buat retail sekarang ya karena adanya online trading itu ya. Ya. Terus selama pandemi nih Pak Jeffrey, seberapa banyak peningkatan investor yang ada di perusahaan sekuritas Bapak? Selama pandemi artinya kita bicara 10 bulan terakhir ya. Iya, betul. 10 bulan terakhir itu pertumbuhan investor dalam arti jumlah investornya itu bertumbuh lebih dari 40%. Wow. Ya, dari belum sisi setahun jumlah. Ya? Itu rekor. Itu rekor. termasuk rekor. Dari sisi nilai transaksi, kami membukukan rekor yang lebih tinggi lagi, tumbuh lebih dari 500%. 500%. Dari investor retail. Wow. Jadi dari jumlah investornya meningkat lebih dari 40%, nilai transaksinya meningkat 500%. Ini fakta menarik nih Pak. Ini bisa panjang nih. Iya. Ini bisa ngobrolnya tambah panjang kalau gini. Tapi nggak ada niat untuk mengaudit laporan keuangan kan? Rian, saya teruskan ya. Saya tertarik dengan data ini. Investor nambah 40% tapi transaksi nambah 500%. Ada apa dengan investor-investor itu? Kita tahu lah, selain di Pintraco, di tempat Pak Jeffrey, kita dengar juga bahwa kan sekarang transaksi itu luar biasa. Euforianya luar biasa, tambahan jumlah investor banyak, tambahan transaksi juga banyak. Nah ini satu contoh tadi, kalau kita bicara 40 dan 500% tadi, sebenarnya apa yang terjadi sih? Ada apa dengan cinta? Bukan dong. Bukan. Ada apa dengan transaksi sih? Ini bukan bukan analisis ilmiah, tapi ini berdasarkan pengamatan. Dari pengamatan, banyak investor baru yang tertarik untuk menjadi investor. Itu satu. Yang kedua, investor-investor yang selama ini pasif menjadi aktif. Mungkin karena banyak yang melakukan kegiatan di rumah, ya, jadi jarang pergi kemana-mana. Mereka jadi punya waktu untuk bisa melakukan transaksi. Nah, kemudian pada saat bulan April, bulan Mei, rasa-rasanya kok seperti seluruh investor Indonesia sepakat kalau saham di Indonesia sudah murah. Jadi seperti ada konsensus nasional. Ya. Hampir semua investor retail memburu saham-saham yang punya fundamental baik, dan akhirnya ya bulan Desember mereka bisa menikmati. Iya benar. Ya mungkin jadi alasan juga pandemi ini malah ngerasa ini kayaknya jadi lebih murah nih, gitu ya Pak? Jadi lebih nganggur ya. Lebih nganggur. Jadi lebih nganggur ya, artinya ya itu. Jadi punya banyak waktu untuk ya kalau buka rekening otomatis sudah, tapi punya banyak waktu untuk, kan kita tahu gini, Pak Jeffrey, kita tahu bahwa di bursa atau di pasar saham itu ada yang tipikalnya, ya kalau kita biasa dengar kan, orang yang beli simpan investasi jangka panjang, tapi banyak juga yang trading. Kalau melihat data-data bukan hanya di Pintraco, tapi secara keseluruhan kelihatannya, apakah betul bahwa fenomenanya sebenarnya mayoritas investor-investor baru itu adalah para trader? Saya nggak mau mengatakan spekulan atau apapun, tapi mereka bertransaksi dengan cepat. Makanya tadi
transaksinya nilainya bisa jadi sedemikian tinggi gitu? Mungkin begini Pak Niki, mereka menjadi trader atau tidak itu nomor 2 ya, tapi tadi dengan mudahnya membuka rekening, kemudian mereka ada waktu, dan yang paling penting mereka ada uang. Iya, pasti dong. Harus dong. Artinya apa? Artinya selama tahun 2020 kita punya uang tapi kita tidak bisa spending. Yang biasanya liburan lebaran tidak bisa spending di liburan lebaran. Yang biasa beli mobil baru mungkin menunda beli mobil baru karena tidak ada kebutuhan untuk itu. Banyak spending yang ditunda sehingga mereka punya uang lebih. Mereka punya waktu lebih, mereka punya uang lebih, dan tadi ada kesepakatan kalau harga saham sedang murah. Ya, kalau di Pintrako mungkin Pak Niki sudah tahu, tipikal kita dari dulu selalu mengedukasi nasabah itu kalau bisa ya jadi investor. Jangka panjang. Artinya apa? Artinya kita sampaikan, bulan April nih saham ini sudah murah loh, beli saja, simpen aja bertahun-tahun. Iya. Kemungkinan sangat besar akan bisa untung. Nah, itu dilakukan oleh sebagian besar investor. Ternyata saham itu naik lebih cepat dari perkiraan. Nah, pada akhir tahun itu, ya kalau ada yang merasa sudah cukup keuntungannya, ya silahkan saja dijual. Tapi apakah mereka langsung kemudian akan menjadi trader? Mungkin ada yang sebagian ya, ada yang sebagian tetap keep investasinya. Berarti tetap masih kebagi 2 aja, tetap. Tapi mungkin ya ada prediksi memang trader di masa pandemi ini banyak lebih aktif gitu. Ya, karena memang fluktuasi pasarnya juga lebih tinggi. Betul. Ini balik lagi tadi kita ngomongin tentang rekor-rekor yang dicapai oleh Pintrako. Ini menarik untuk kita kulik nih. Salah satunya adalah memiliki galeri investasi terbanyak di Indonesia. Terus bekerja sama dengan bahkan 90 kampus yang ada di Indonesia. Nah, ini berarti secara nggak langsung atau memang ditujukan Pintrako ini ke arah generasi milenial? Ya, benar. Jadi kenapa begini, alasannya? Alasannya ya karena kami nggak mampu bersaing di Jakarta. Suka merendah. Jadi begini, Pintrako saat ini ada hadir di dalam bentuk cabang. 23 cabang kami ada di 20 provinsi. Galeri kami ada 154 galeri di 30 provinsi. Dan kami melayani lebih dari 70 investor di 34 provinsi di Indonesia. 70.000? Ya, lebih dari 70.000 di 34 provinsi. Di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kami punya investor dari Maluku Utara, dari Kalimantan Utara. Itu bisa muri sendiri lagi tuh Pak Jeffrey. Muri sendiri lagi tuh. Investornya ada dari seluruh provinsi. Nggak semua sekuritas jadi mungkin artinya punya. Apa? Jadi kemudian kembali lagi ke galeri investasi, kita balik lagi ke cerita yang awal tadi. 6-7 tahun yang lalu jumlah investor kita sangat sedikit. Ya, jadi fenomena yang terjadi adalah sesama sekuritas pasti rebutan investor. Nah, kami daripada rebutan investor, kami pilih untuk menciptakan investor. Wow. Nah, memang menciptakan investor itu tidak cepat. Ya, butuh waktu. Ya, tapi kami merasa ya kok selama ini kami memberikan nasihat kepada nasabah harus berani dong investasi jangka panjang. Ya, artinya kami sebagai perusahaan pun ya harusnya konsisten dengan nasihat itu. Kami pun ya harus berani investasi jangka panjang. Jadi artinya 6-7 tahun yang lalu kami mulai berinvestasi untuk menciptakan investor-investor baru, terutama investor milenial yang 4 tahun lalu itu masih
mahasiswa. Oh, oke. Tapi sekarang mereka itu sudah bukan mahasiswa. Nah, ini ada satu cerita unik. Boleh, apa tuh Pak? Tahun lalu ya, di acara IDX Islamic, ya, setiap tahun IDX Islamic itu divisi syariahnya Bursa Efek Indonesia mengadakan acara, dan di acara itu diberikanlah beberapa penghargaan. Ya, kebetulan saat itu Pintrako diundang karena mendapat penghargaan juga. Okay. Ya, kami itu cukup aktif di kegiatan investasi saham syariah, jadi kami saat itu mendapat penghargaan juga. Tapi cerita utamanya bukan itu coba cerita sampingnya. Cerita utamanya adalah ada seorang investor dari Jogja yang diundang oleh IDX untuk diberikan penghargaan sebagai investor saham syariah terbaik. Oke. Dan waktu kami sama-sama naik di podium, si investor ini menyapa saya, "Pak, masih ingat saya? Saya ini dulu di Galeri Investasi Syariah UII Jogja." Universitas Saya kira Pak Niki Islam juga Indonesia. yang meresmikan galeri itu saat itu. Ya, Galeri Investasi Jadi Syariah. beliau mengenal investasi saham syariah melalui galeri investasi syariah yang ada di kampusnya saat itu. Beberapa tahun kemudian, dia menjadi seorang investor dan terpilih menjadi investor saham syariah terbaik. Luar biasa. Wow. Artinya apa? Artinya apa yang kita tanam beberapa tahun yang lalu ternyata ada buahnya. Wah, keren. Dan itu kisah nyata, Rian. Iya. Ini bisa jadi pelajaran juga gitu ya, buat anak-anak kampus yang mungkin sekarang lagi penasaran sama saham dan mungkin belum pernah datang ke galeri investasi di kampusnya sendiri Dan punya uang 100.000. dan punya uang 100.000, cobain deh. Siapa tahu beberapa tahun yang akan datang diundang juga ya, Pak? Jadi investor terbaik juga kan? Iya. Iya. Oke, berarti sampai sekarang pun masih kan ya untuk galeri investasi yang ada di kampus-kampus tuh masih tetap ada? Masih. Selama masa pandemi yang hampir 1 tahun itu, sepanjang 2020 kami tetap menambah 17 galeri di seluruh Indonesia. Oke. Jadi malah nambah ya Pak? Tetap nambah. Oke. Tetap nambah. Komitmen itu tidak pudar hanya karena pandemi. Oke. Nah, Luar biasa. itu kan galeri investasi ada di kampus dan secara langsung nih Pintrako tuh kan berhubungan dengan mahasiswa dan generasi milenial. Kebiasaan para investor muda nih kalau menurut Pak Jeffrey gimana sih? Pertama, antusiasme anak-anak muda kita sekarang harus kita acungi jempol. Wah, mereka kenapa tuh, Pak? Luar biasa semangatnya. Ya, terutama saya yakin Pak Iki juga ingat kita datang ke beberapa kampus itu peresmian galeri investasi. Ya, kalau di aula itu ada 300 mahasiswa, tapi waktu nyanyi lagu Indonesia Raya itu seolah-olah ada 4.000 orang yang nyanyi. Asik. Saya yakin galerinya pasti bagus tuh nanti. Gitu. Jadi mereka itu semangat sekali untuk bisa belajar tentang pasar modal. Nah, kemudian yang kedua adalah mereka itu sangat ingin belajar. Ya, kegiatan-kegiatan edukasi itu dalam 1 tahun, kami tahun lalu melakukan kegiatan edukasi lebih kurang 1.800 kegiatan edukasi. Online ya? Online, karena Iya. tahun lalu Praktis. sebagian besar itu online. Iya. Nah, yang menjadi catatan kita adalah pertumbuhan investor dari kalangan milenial itu luar biasa tinggi. Ya, nanti mungkin Rian bisa cross check ke instansi yang berwenang. Memang pertumbuhan investor milenial kita luar biasa. Itu artinya berarti apa yang sudah dilakukan sama Pintrako dari beberapa tahun yang lalu akhirnya sekarang makin
mulai berbuah. Mulai Betul. berbuah. Udah dipanen nih, pelan-pelan nih. Yang panen Pintraco nih. Oke, Pak Niki ada lagi yang mau ditanya tentang perusahaan sekuritasnya sendiri nih, Pak? Iya, saya rasa tadi sudah dibahas ya, mulai dari awal tadi pembukaan rekening yang ternyata sedemikian mudah, sedemikian cepat, sedemikian terjangkau. Tadi 100.000 hitungan jam, mudah-mudahan nggak sampai harian dan lain-lain, dilakukan secara online dan lain-lain. Oke, semuanya sedemikian mudah. Kemudian tadi, kenapa fenomena penambahan jumlah investor tuh ternyata selama masa pandemi juga malah meningkat seperti itu. Tapi mungkin tetap saja Pak Jeffrey, tetap saja masih banyak penonton kita, pendengar kita, milenial yang masih ragu untuk memulai. Kan tadi kita setuju bahwa tadi Pak Jeffrey yang bilang, tetap saja jumlah investor kita bertambah tapi masih belum sesuai harapan. Iya, masih sedikit lah ya. Sebenarnya pesan apa sih yang harus kita sampaikan kepada milenial, kita bicara milenial atau masyarakat umum untuk bergabung, untuk join menjadi investor. Kita kalau terakhir katanya data dari bursa atau KSEI sekitar 4 juta. Tapi tetap saja 4 juta dari 270 juta masih 2% ke bawah, masih di bawah 2%. Kira-kira pesan apa sih untuk kita tetap harus meningkatkan kan? Iya, buat stock friends nih yang lagi dengerin. Ya, buat stock friends seperti itu. Kalau pesan untuk jangan terlalu serius Pak Jeffrey. Enggak, ini kalau udah ngomongin ini nih Pak Niki, ini menjadi serius. Baik. Ya. Silahkan Pak. Oke. Karena begini, ya, urusan pengembangan pasar, peningkatan jumlah investor itu nggak bisa kita serahkan kepada satu atau dua pihak. Ya, nggak bisa. Sekuritas mau berusaha sampai seberapapun, kalau tidak didukung oleh pihak-pihak lain tidak akan berhasil. Salah satunya Stock Podcast ini. Betul. Salah satunya ini. Acara ini. Betul kan? Iya. Dan di level yang lebih serius, kita serius loh padahal. Oke. Begini, kami sudah keliling ke hampir seluruh Indonesia. Oke. Kendala orang mau atau tidak berinvestasi di pasar modal tidak hanya soal melulu literasi. Kalau orang yang tidak ngerti literasi, artinya kita datang ke suatu daerah, kita mulai dari nol. Banyak kesempatan di mana kita bukan mulai dari nol, kita mulai dari -5. Artinya apa? Artinya sudah terlanjur ada persepsi negatif tentang investasi di pasar modal. Persepsi negatif. Jadi Karena tadi -5. Bukannya tidak tahu sama sekali, tapi mereka sudah punya persepsi yang negatif. Nah, ya justru itu kan. Pertanyaannya kan tadi ke sana kan, Pak Jeffrey. Ya, kan artinya apa? Artinya persepsi negatifnya itu yang harus dibenerin dulu. Apa sih yang negatif itu? Atau harusnya gimana sih? Kalau kita melihat fakta, memang masih banyak ada misalnya praktek-praktek transaksi saham yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Ya, ada pihak-pihak yang masih melakukan praktek-praktek yang tidak baik. Nah, itu memberikan kesan yang kurang baik. Nah, tetapi kita bersyukur ya, sejak pertengahan tahun atau akhir tahun 2019 itu pembersihan sudah dilakukan dan impact-nya bisa kita rasakan sendiri. Pertumbuhan investor di tahun 2020 mungkin saja sebagian karena lapangannya sudah bersih, sudah agak bersih lah. Ya, jadi karena lapangannya sudah agak bersih, ya pemain baru pengen masuk. Kalau dulu mereka dengar, jangan main tuh di lapangan itu, banyak yang jatuh tuh, bolong-bolong tuh, ada batunya tuh, ada belingnya tuh, gitu loh. Nah, karena udah agak lapangan sudah lah. mulai dibersihkan, pemain baru tidak takut lagi khawatir, gitu. Tidak takut lagi untuk mulai mau masuk ke lapangan dan ikut bertransaksi. Iya. Selain ya upaya-upaya yang bisa kita lakukan pada porsinya kita, ya kalau sekuritas ya porsinya sekuritas, kalau Rian ya dengan
cara-cara yang luar biasa seperti ini, kreatif, ya kan? Ya, baru masing-masing kita bisa melakukan porsinya kita masing-masing. Benar. Untuk tujuannya bikin Indonesia Emas 2045 gitu ya. Paling nggak kalau harapannya dari Pintrako sendiri, berapa pertumbuhan yang ideal untuk Indonesia ke depannya? Ini juga pertanyaan yang menarik. Ya, pernah ada yang bertanya ke saya, apakah mungkin seluruh orang Indonesia menjadi investor saham? Dengan tegas saya jawab tidak. Oke. Ya, tidak mungkin seluruh orang Indonesia menjadi investor saham, tetapi seluruh orang Indonesia punya hak untuk tahu tentang investasi saham. Baru mereka memutuskan mau atau tidak. Karena kalau kita lihat di negara yang paling maju ekonominya, negara yang paling tinggi tingkat entrepreneurship-nya, ya, umumnya di negara itu investor sahamnya sangat tinggi persentase terhadap jumlah penduduk. Ya, kita bisa sebut negara-negara seperti Singapura, seperti Jepang, seperti Taiwan, itu adalah negara-negara yang ekonominya sudah maju dan tingkat entrepreneurship di situ sangat tinggi, ya, karena ada korelasi positif antara entrepreneurship dengan menjadi investor saham. Ya, di negara-negara itu ya 30-35% penduduknya adalah investor saham. Oke. Jadi artinya apa? Kalau kita sekarang saat ini adalah kira-kira 0,2%, artinya potensi yang kita miliki masih luar biasa besar kalau kita ngomong Indonesia 2045. Karena di tahun itu ekonomi Indonesia akan menjadi ekonomi besar di dunia, nomor 6 atau nomor 7. Artinya persentase jumlah investor terhadap penduduknya akan besar. Jadi potensinya tidak terbayangkan besarnya. Betul. Tidak terbayangkan, ini udah 2 bintang tamu kita ngomongin itu tuh Pak. Potensi saham investasi di Indonesia itu masih besar banget gitu. Berarti kan memang udah saatnya nih buat Stock Friends mungkin yang masih ragu-ragu dari kemarin gitu untuk ayo gitu. Untuk cobain aja. Udah berapa episode kan ya, udah belajar banyak dan lain-lain. Betul. Apalagi sekarang udah ada penjelasan langsung nih dari perusahaan sekuritas yang ya tadi kalau misalkan kita dengarkan pertumbuhannya aja luar biasa banget gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan, itu sih paling poinnya. Oke, terakhir dari Pak Jeffrey, mungkin ada yang mau disampaikan? Iya, saya rasa mungkin kita butuh dengar dari Pak Jeffrey ya. Artinya gini, dengan sebagai seorang pemain di investor retail seperti itu, menambah jumlah investor sedemikian banyak, galeri basis investor retail sedemikian besar dan lain-lain, kalimat pamungkas lah, tetap ini kan akan didengar oleh banyak pihak. Betul. Kita mau dengar dari Pintrako atau dari Pak Jeffrey, kalimat pamungkas supaya orang mau berinvestasi. Iya kan? Pasti ada kalimat ajaibnya yang dia miliki yang dia belum sampaikan ke kita. Silakan Pak. Biar didengar oleh orang banyak. Untuk kaum milenial khususnya ya, harusnya berani untuk mulai berinvestasi saham sekarang. Karena apa? Karena itu potensinya luar biasa besar ya. Tidak ada jaminan ya kalau kalian akan menjadi kaya raya dan menjadi investor sukses. Apakah bisa rugi? Sangat bisa. Tetapi kalau ternyata tidak rugi dan menjadi investor yang sukses, bukankah itu akan menjadi keberuntungan yang luar biasa buat kita? Mumpung masih muda, jangan takut ambil risiko. Itu perlu di-underline. Perlu di-underline, bold. Gitu tuh. Mumpung masih muda, jangan takut ambil risiko. Kalau udah tua, mikir-mikir lagi. Siap. Iya. Itu tuh berarti yang perlu ditanamkan buat Stock Friends yang lagi dengerin. Ya mumpung masih muda, cobain aja. Jangan takut untuk ambil resiko. Jangan takut. Oke, siap. Terima kasih buat Pak Jeffrey yang udah ngobrol-ngobrol. Tentunya mewakili Pintrako dan perusahaan sekuritas. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Saya yang terima kasih Rian. Terima kasih Pak Niki. Ya, sukses selalu. Betul. Mudah-mudahan ya kita bisa sama-sama bikin
masyarakat Indonesia lebih aware dan kenal sama investasi saham. Amin. Gitu ya, Siap. dengan tujuan kita bersama tentunya sama nih, kita satu visi nih ya kan. Yes. Siap, Oke. sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak Pak Jeffrey, dan Terima kasih. tentunya buat Stock Friends yang udah dengerin, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk selalu dengarkan Stock Podcast. Yes. Setiap hari Jumat bakalan tayang di Spotify dan juga di YouTube. Dan jangan lupa untuk ikutin sosial medianya di Instagram di @stockpodcast. Kalau Pak Niki Instagramnya? @hoganiki. Yes, kalau saya @riandirs. Langsung aja berteman di sana. Yang mau nanya-nanya juga silahkan banget. Sampai Yes. ketemu hari Jumat depan. Bye-bye. Bye-bye. Stock Podcast with Nicky Hugen and Riandi Rizky.